Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, para hadirin jamaah Aswaja Bangil dan Pasuruan, Bangil Pasuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangil apa Pasuruan atau Indonesia ini? Bangil masih Indonesia ya. Alhamdulillah. Wabil khusus orang tua kita yang hadir, Al-Habib Abdullah bin Alawi Assegaf, dan juga yang kita hormati, kita sayangi, kita tunggu fatwa-fatwanya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf yang sangat kita cintai. Tak lupa guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Nurholis Mustari, yang senantiasa aktif menyertai kegiatan-kegiatan kita. Kita ucapkan jazahullah khairal jaza. Demikian juga yang kita muliakan Al-Ustadz Sya'roni ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Dan yang paling saya banggakan adalah orang tua kita, saya dan antum semua, Ustadz Basori Alwi, sebagai penanggung jawab pengajian dan pengundang pengajian malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mempunyai kegiatan pengajian keliling Aswaja Bangil dengan pengajian kelilingnya, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat, dari rumah ke rumah. Namun malam hari ini kita khusus untuk mencari keberkahan dari datangnya bulan suci Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegembiraan kita di dalam menyambut datangnya kelahiran seorang nabi pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara Maulid Nabi panjang, ceritanya panjang sekali. Bahkan kalau saya diizinkan sampai subuh, kalau diizinkan, tapi bisanya duduk atau berdiri di depan Habib Abdul Qadir ini, saya kadang-kadang ya ragu juga ini dekat begini, karena tangannya kadang-kadang gini sudah selesai gitu biasanya. Baik, memulai dengan satu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena ini banyak diperdebatkan, apalagi zaman sekarang.
Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menjawab sebagaimana guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya mengatakan bahwa pertama kali orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala suatu saat beliau kedapatan berpuasa pada hari Senin, maka beliau ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, fihi yauma wulidtu, ya karena pada hari Senin itu adalah hari dilahirkannya aku, atau aku dilahirkan. Jadi aku tasyakkur, bersyukur atas kelahiranku. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan tasyakuran maulid atas kelahiran beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikuti sampai kapanpun. Mudah-mudahan kita ditetapkan cinta kepada pelaksanaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kelompok-kelompok yang mengingkari demikian ini. Kalau kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu pengikutnya namanya Wahabi, mereka mengatakan, oh yang pertama kali memperingati Maulid Nabi itu adalah orang-orang Syiah, yaitu dinasti Fatimiyun katanya. Ya, mereka mengatakan itu pemulanya yang mengadakan Maulid Nabi adalah dinasti Fatimiyun menurut mereka. Jadi tuduhan orang Wahabi, siapa saja yang melaksanakan Maulid Nabi itu sebenarnya mengikuti ajaran Syiah, kata orang-orang Wahabi. Tapi kalau kita lihat sejarah, bahwasanya dinasti Fatimiyun itu ya hidupnya kurang lebih sekitar tahun 340 Hijriah, kurang lebih. Ya, kurang lebih kanan kirinya 340 Hijriah, kanan kirinya. Ya memang ada di antara mereka yang melaksanakan peringatan Maulid menurut versi mereka, memang ada di zaman itu. Tapi bukan pemula. Riwayat mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan perayaan besar itu adalah Malik Mudhaffar. Malik Mudhaffar itu hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun 1300 Hijriah. Jadi lebih dulu daripada dinasti Fatimiyun. Artinya kalau ada orang dari kalangan Syiah yang ikut di dinasti Fatimiyun membuat maulid saat itu, berarti ikut saja, niru-niru. Jadi pemulanya siapa? Pemulanya adalah Malik Mudhaffar menurut pendapat terkuat, yaitu di zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu taala anhuma. Tapi ada riwayat lain nih. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali ya mengadakan Maulid Nabi itu di zaman Bani Umayyah, yaitu namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mohon maaf, saya mengikuti sejarah ini ya, saya panggil Khalifah Abdul Malik bin Marwan karena saya membaca sejarah. Ya mungkin ada yang setuju, tidak setuju panggilan, ya boleh-boleh saja, ya dah, boleh-boleh saja. Tapi mengikut sejarah, maka julukan beliau yang akan saya sampaikan ini adalah namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu adalah Khalifah kelima Bani Umayyah. Lahirnya beliau kurang lebih antara tahun 80 Hijriah
lebih dulu daripada Malik Mudhaffar. Ada riwayat, di sana ada riwayat kalau kita baca sejarah. Ini riwayat tentang orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dulu ada seorang pemuda di zaman itu yang kebetulan pemuda ini, kalau saya katakan akhlaknya kurang baik, dia tidak punya adab sopan santun khususnya di tengah masyarakat, apalagi kepada orang-orang tua. Ya, bandel lah, kurang lebih bandel lah, sehingga masyarakat sekitarnya, khususnya dalam pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini gerah kepada anak ini. Perilakunya tidak baik, cuman satu keistimewaan. Dalam riwayatnya dikatakan ini pemuda kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, aneh ini, dia berhias diri. Dia punya baju dikumpulkan, dicuci, disetrika, dikasih harum-haruman. Dia punya kamar juga dihiasi. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi dia khusus bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ringkasnya dia ini berhias diri yang sangat luar biasa. Setiap tahun demikian. Maka suatu saat meninggal dunia si anak muda ini. Tatkala meninggal dunia, masyarakat tidak suka, masyarakat tidak senang. Kemudian waktu merawat jenazah itu kan mestinya masyarakat pada datang, ya ada? Nggak ada yang datang. Ini kejadiannya di Basra, ya. Basra kalau sekarang di Irak, nggak ada yang datang ini. Akhirnya tatkala sudah waktu mestinya penguburannya, ya mulai dari memandikannya, ya kecuali keluarganya saja yang dekat-dekat, ya tiba-tiba Allah SWT perintah, ya satu makhluk, ada mengatakan malaikat, ya ini bersuara tanpa rupa, dengan suara menggelegar memberitahukan kepada masyarakat, hai penduduk Basra, ikuti atau hadiri pemakaman jenazah si pemuda ini. Paket di masyarakatnya karena mendengarkan suara yang tanpa rupa yang menggelegar itu. Akhirnya datanglah masyarakat untuk menyaksikan perawatan dari siapa? Si pemuda tadi. Ringkas cerita, dikuburkan, kemudian malam harinya banyak diimpikan, ulama-ulama setempat memimpi bahwa si pemuda ini dia naik kuda, kudanya yang sangat bagus, dia berpakaian yang sangat indah, seorang raja dengan pakaian yang sangat luar biasa. Kemudian ditanya, wahai pemuda, kenapa engkau mendapatkan kehormatan sedemikian ini? Maka dia menjawab, ya karena aku setiap datang bulan Rabiul Awal aku berhias diri khusus untuk menyambut kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini terjadi, kisahnya terjadi pada saat pemerintahan dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan. Khalifah keberapa? Khalifah ke-5 dinasti Umayyah. Ya dah. Wah ini kalau ada orang Syiah ini marah ini karena paling tidak suka dan musuhan ini ya sama dinasti Umayyah ya, paling musuhan orang Syiah. Kenapa? Ya karena menurut Syiah itu pemerintahan yang sah setelah Nabi wafat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya dah, dengan keturunannya. Kalau Syiahnya Syiah Imamiyah berarti dengan 12 imamnya, yang lain-lain adalah batal. Begitu katanya. Bukan sekedar batal. Kenapa? Karena orang-orang Syiah ini menganggap suatu pemerintahan dari Rasulullah langsung kepada Sayyidina Ali itu adalah akidah yang harus diyakini dan harus dibenarkan dan diikuti. Siapapun yang melanggarnya hukumnya kafir menurut mereka, ya, menurut mereka. Apa ada dalilnya? Oh iya, orang-orang Syiah berdalil, ya, bahwasanya pemerintahan yang sah setelah Nabi wafat itu adalah Ali bin Abi Thalib.
dalilnya hadis Nabi Muhammad SAW, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa orang yang menjadikan aku Nabi di sini adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Kata mereka, karena itu setelah Nabi wafat, maka yang berhak menjadi pemimpin adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Memang tampaknya masuk akal ini ya. Tampaknya masuk akal. Kalau orang-orang awam ya kelihatan iya masuk akal ya. Berarti memang benar ini, setelah Nabi wafat berarti yang memegang pemerintahan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi hakikatnya kalau kita cerdas memikirkan ini, itu keyakinan man kuntu maulahu, arti maula dikatakan pemimpin, ini batal dari banyak kajian, dari banyak kajian, banyak faktor. Kalau yang artinya man kuntu maulahu itu diartikan siapa orang yang aku adalah pemimpinnya, fa'ali maulahu, maka Ali harus jadi pemimpinnya. Ini bahaya ini. Berarti di zaman kehidupan Nabi itu ada dua pemimpin. Karena Nabi tatkala mengucapkan itu beliau masih hidup. Itu kan sama halnya mengatakan siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin utamanya, maka jadikan Ali juga sebagai pemimpin utamanya. Padahal beliau mengucapkan tatkala beliau masih hidup. Berarti di zaman Rasulullah masih ada dua pemimpin. Ini tidak boleh di dalam pemerintahan Islam. Ya dah, harus satu. Salah satunya Rasulullah atau Sayyidina Ali. Begitu mestinya, ya dah. Tapi kenyataannya gimana? Rasulullah menjabat sebagai pemimpin umat dan Sayyidina Ali sebagai makmumnya atau masyarakatnya atau yang dipimpin. Berarti maulah di sini bukan pemimpin. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini menafsiri man kuntu maulahu, arti salah satunya adalah siapa orang yang mencintaiku dan taat kepadaku, fa'ali maulahu, maka dia juga harus taat kepada Sayyidina Ali, dia harus cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah. Itu demikian menurut kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa ada dalilnya? Pasti ada. Dalilnya begini. Dulu ini asbabul wurudnya. Apa asbabul wurud? Sebab adanya hadis ini ya. Ada seorang sahabat bernama Buraidah. Ya. Beliau banyak riwayat, saya sebutkan salah satu riwayatnya ya. Salah satu riwayatnya beliau ini melaksanakan bepergian atau perang di negeri Yaman. Ya, di sana pemimpinnya yaitu Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Nah, termasuk juga dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Ali ikut di dalam peperangan tersebut. Nah, suatu saat ini sahabat Buraidah melihat Sayyidina Ali ini orangnya tegas lurus, tidak kena di di nego-nego itu tidak kena. Keras menurut pandangan sahabat Buraidah. Ini dalam satu riwayat ya. Menurut pandangan, wah ini kenceng aja ini, lurus saja, tidak bisa di nego-nego, tidak bisa, rayu-rayu tidak bisa, apalagi di disogok-sogok sama duit, oh tidak bisa ini ya dah. Kamu model sekarang kan ya, sekarang ini ada duit ya, bisa semuanya dibeli kan gitu, banyak yang demikian. Kalau ini tidak, Sayyidina Ali lurus-lurus saja. Banyak riwayat. Nah, ini sahabat Buraidah melihat Sayyidina Ali yang demikian, akhirnya timbul rasa kurang senang. Timbul kurang senang. Ini satu riwayat. Ya. Riwayat lain mengatakan, ya di antara dari apa yang dilakukan Sayyidina Ali saat itu, Sayyidina Ali mendapatkan amanat dari Rasulullah SAW untuk mengambil haknya dari pampasan perang yang menjadi milik Ahlul Bait, yaitu 1/5 dari pampasan perang. Ini namanya orang ya. Sahabat Buraidah belum memahami tentang masalah pembagian tersebut.
Maka tatkala Sayyidina Ali mengambil bagiannya bukan untuk pribadinya, tapi untuk ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diambillah bagiannya. Akhirnya sahabat Buraidah merasa kurang cocok, kurang senang, ya enggak, dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Nah, tatkala sahabat Buraidah ini pulang dan bertemu Nabi, maka mengadu ini, curhat, ya Rasulullah, saya melihat Ali bin Abi Thalib kok begitu ya, dia kok keras, oh dia kok mengambil yang bukan haknya, ya, dalam pampasan perang menurut pemahaman siapa? Sahabat Buraidah. Maka Rasulullah mengatakan, hei Buraidah, tidakkah engkau senang kepadaku? Ya betul, saya cocok dengan engkau hai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, nah ini bahasa saya ya, kalau engkau cocok dengan saya, kalau engkau ridho dengan saya, maka aku katakan, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa orang yang menjadikan aku sebagai panutannya, yang dipercaya, yang dicintai, maka jadikan Ali juga sebagai orang yang terpercaya, yang dicintai, yang juga menjadikan panutan. Jadi nggak ada urusannya ini dengan urusan Rasulullah wafat, kemudian yang menggantikan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggak ada urusannya, nggak ada urusannya, ya dah. Kenapa? Pemerintahan itu di dalam Islam adalah termasuk perkara ijtihad, memang wajib tapi ijtihadi. Karena itu ada ayat mengatakan wa amruhum syura bainahum. Di antara umat Islam itu tata caranya adalah bermusyawarah. Nah, musyawarah para sahabat menghasilkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjabat khalifah pertama. Ini riwayatnya demikian menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi masalah khilafah, apalagi sekarang musimnya khilafah ini ya. Musimnya khilafah ini. Wah, saya bicara khilafah ini opo iki kok khilafah ini ya. Nah, saya perlu menerangkan. Dalam satu hadis Nabi bersabda, al-khilafatu thalathuna aman, thumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Al-khilafah, kekhalifahan itu masanya adalah 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan membaca sejarah dan beberapa riwayat hadis serta takwilan dan tafsiran para ulama, saya memahami demikian. Mungkin ada yang berbeda pahaman, ya tidak apa-apa, namanya berbeda pemahaman, tapi saya memahaminya demikian. Sabda Nabi ini mengatakan bahwasanya masa kekhalifahan itu adalah 30 tahun. Nah, ini kalau kita melihat sejarah, ternyata adalah jumlah dari masa yang dijabat oleh khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditambah dengan khalifah kedua Sayyidina Umar ibn Khattab, ditambah dengan khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, ditambah dengan khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan ditambah lagi sebentar beberapa bulan saja yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu kalau di jumlah total menurut para ulama adalah 30 tahun. Jadi tepat apa yang disabdakan oleh Nabi, al-khilafatu thalathuna aman, bahwa kekhalifahan itu masanya adalah 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kekuasaan setelah itu kepada orang yang dikehendaki. Maka sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Akhir pemerintahan khalifah kelima yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib terjadi hiruk pikuk dalam pemerintahannya. Maka bersepakatlah orang-orang yang bijaksana di kalangan para sahabat memberitahukan, memberi usulan, memberikan saran kepada Sayyidina Hasan agar menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada sahabat Muawiyah, kemudian diterima. Nah,
Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sejak pemerintahan itu dipegang oleh sahabat Muawiyah, bukan lagi namanya khilafah, ya, tapi al-muluk, kerajaan-kerajaan. Tsumma yu'tillahu mulkahu. Nah, kemudian Allah memberikan mulkahu, mulkun. Mulkun itu macam-macam, bisa diartikan raja boleh, sultan boleh, perdana menteri boleh. Kalau zaman sekarang bisa juga presiden boleh. Namanya mulkun, kekuasaan. Nah, kalau kita melihat sejarah, maka di zaman itu sejak khalifah kekhalifahan, walaupun dipanggil khalifah, tapi hakikatnya sudah bukan sistem khilafah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemerintahnya ini terpecah-pecah, jadi tidak sentral seperti zamannya para al-khulafa rasyidun, terpecah-pecah. Jadi cabang-cabang. Lah ini negara-negara bagian kalau sekarang, ibarat negara-negara bagian. Maka apa yang terjadi? Setiap negara mempunyai khalifah tersendiri, berbeda-beda tempatnya. Walaupun menginduk pada satu, tapi sudah banyak yang terpecah-pecah. Jadi ini tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa saya katakan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, di zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan, itu namanya khilafah amah. Apa khilafah amah? Yaitu pemerintahan umum seluruh dunia, satu khalifah, seluruh dunia satu khalifah. Tapi setelah zamannya Muawiyah, sahabat Muawiyah, maka namanya khilafah dauliyah. Apa itu? Satu negara mempunyai satu pemimpin, bukan lagi amah, karena terpecah-pecah sudah, dan mempunyai raja-raja tersendiri. Karena itu dikatakan pemerintahan setelah sahabat Muawiyah namanya apa? Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah atau Umawi, pemerintahan Umawi. Ya dah, bukan lagi Islami dalam artian yang khilafah amah itu, sudah tidak demikian. Bani Umayyah. Kemudian diganti Fatimiyun, diganti Abbasiyun. Ya dah, ini sudah kemana-mana. Kemudian pada saat pemerintahan kuat di Turki, kebetulan namanya ada Khalifah Utsman, memang memakai julukan khalifah, sama dengan kesultanan. Sultan itu kan sampai sekarang masih ada, tapi bukan sultan-sultan seperti zaman dahulu kala. Contohnya sultan yang ada di Cirebon misalnya, kesultanan, ya sudah berubah, tapi namanya tetap panggilannya sultan. Ini juga demikian, khalifah, namanya khalifah, tapi bukan berarti khilafah amah, tapi khalifah dalam bentuk kenegaraan atau bagian-bagian negara-negara. Ya, nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, itu sebenarnya. Jadi kalau kita melihat pemahaman semacam ini, maka zaman sekarang pun masih bisa dikatakan khilafah di setiap negara. Misalnya di Malaysia, ya, dengan segala macam bentuknya, itu selagi di situ dihuni oleh umat Islam, apalagi mayoritas, maka pemerintahan Malaysia itu bisa dikatakan khilafah Malaysia. Indonesia pun demikian, khilafah Indonesia. Tapi apa? Tapi namanya khilafah dauliyah. Setiap negara berkuasa sesuai dengan kesepakatan penduduknya. Ya dah. Yang penting sekarang antara perbedaan Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, Brunei Darussalam, itu kan tergantung dari pemimpin negaranya. Kalau Darussalam yang saya tahu, undang-undang dasarnya itu ada tulisannya bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya dah. Di Malaysia demikian juga, bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak tahu kalau di Saudi ya. Kalau Indonesia
sesuai dengan kesepakatan para ulama dan deklarator kemerdekaan, ternyata Indonesia disepakati Khilafah Dauliyah Indonesia dengan bentuk NKRI. Setelah bentuk itu disepakati, kemudian musyawarah, akhirnya membuatlah suatu gebrakan yang namanya Piagam Jakarta. Kemudian akhirnya dimusyawarahkan lagi sampailah menjadi Pancasila. Jadi kajian ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini menurut Thoriqah yang tadi saya pahami itu, ternyata Indonesia ini ya negara yang berdaulat, dan andai kata dikatakan ini khilafah Indonesia juga sah, tinggal satu yang namanya negara Islam khilafah. Kalaupun Indonesia, syaratnya tinggal satu saja, yaitu bagaimana caranya menerapkan syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Itu ada juga di poin-poin Piagam Jakarta pasal pertama, ya dah. Ini menjiwai, jadi ya tidak bertentangan, tapi bukan khilafah yang amma, itu bukan. Nah, sekarang pemahaman yang sudah diterangkan oleh para ulama dengan detail sejarahnya demikian, ini juga diingkari oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang liberal. Mereka tidak mau syariat. Apa itu syariat? Tinggalkan saja syariat. Nah, ini yang mengkhianati agama Islam. Problem kita ini kepingin apa sih? Kita ini kepingin hidup tentram di Indonesia. Apa negaranya namanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benderanya apa? Disepakati merah putih. Lambangnya apa? Garuda Pancasila. Ya dah. Sila pertama sampai kelima sepakat atau tidak? Kita sepakat. Itu adalah dasar negara, apa? Asas negara. Ya, asas negara. Tapi kita sebagai umat Islam, kita keyakinan kita kepada Allah SWT, yaitu di dalam bab ini adalah Al-Quran, dan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bab ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup kita untuk menghadap Allah SWT. Karena kita orang awam, kita perlu apa? Ijtihad para ulama. Maka para ulama beristihad, antara lain ada namanya ijma para ulama, khususnya ijma'nya para sahabat kita terima. Karena kita juga masih banyak yang tidak tahu, maka para ulama-ulama itu khususnya Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai kaidah namanya qiyas, mengkias satu hukum ini dengan hukum yang lain, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, yang dulu dimotori pada khususnya oleh para wali songo, dilanjutkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ini menerima apa? Menerima segala macam bentuk apa yang disepakati di Indonesia sampai detik ini, tapi perlu kita tetap mengamalkan ajaran syariat Islam. Kenapa demikian? Coba, para wali songo itu ulama apa bukan? Ulama. Ya dah, pejuang dan ulama. Pejuang-pejuang kita, sebut saja Pangeran Diponegoro dengan pakaian kebesarannya, ini apa sekedar orang-orang biasa atau pejuang yang ulama? Pejuang yang ulama. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan lain sebagainya, ini sekedar pejuang saja atau ulama? Ulama. Kalau ulama, apa yang dibaca? Ya kitab. Namanya para ulama, yang dibaca adalah kitab. Karena mereka ini rata-rata pengasuh dari pesantren-pesantren, pengasuh dari pengajian-pengajian di musola-musola, majlis-majlis taklim, maka mereka juga ahli di dalam membaca dan mengajarkan kitab kuning. Kitab kuning. Ya dah. Apa itu kitab kuning? Kitab kuning macam-macam, tapi bagi orang Indonesia yang fokus kitab kuning adalah kitab fikih. Karena kita orang Indonesia, subhanallah, oleh ulama-ulama terdahulu dipilihkan fikih apa yang lebih mudah untuk umat Islam Indonesia? Fikih ala madhab asy-Syafi'i atau fikih Syafi'i. Saya mau tanya, kita waktu kecil dulu diajari fikih Syafi'i enggak? Tata caranya sholat, niatnya bagaimana? Enggak. Tidak, doanya apa? Semuanya ala madhab asy-Syafi'i. Dalam pelajaran itu ada
kitab jinayat atau babul jinayat. Apa itu? Yaitu pidana, sanksi pidana. Maka sanksi pidana diatur juga dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dibaca oleh Ki Wahab Hasbullah, dibaca oleh Ki Saifuddin Zuhri dan lain sebagainya. Di sana disebutkan orang mencuri itu hukumnya dipenjara atau dipotong tangan. Dipotong tangan. Oleh siapa? Oleh pemerintahan. Ini yang belum dilaksanakan. Jadi cita-cita mulia ulama-ulama ini belum terkabulkan dalam bab jinayat. Padahal kita bacanya gimana? Oh, kalau ada orang mencuri, potong tangan. Orang menyakiti, orang mencubit, dicubit balasannya. Ya dah, tapi sesuai dengan hukum syariat yang diketok palu oleh qadhi Islam atau hakim Islam dengan aturan mainnya. Ini yang perlu diperjuangkan. Karena apa? Karena zaman kemerdekaan umat Islam dikebiri oleh orang-orang sekularisme, orang-orang sekuler, nasionalis sekuler itu mengebiri, tidak boleh melaksanakan syariat Islam. Padahal kita memerdekakan Indonesia ini penuh dengan jerit takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jerit takbir yang mempertandai bahwa para pejuang mayoritasnya adalah dari kalangan para ulama dan umat Islam. Sayang ajarannya belum bisa diterapkan secara penuh. Andai kata jujur, kita jujur, masyarakat jujur, orang Islam jujur, siapa saya menjadi pemangku pemerintahan jujur, mengapresiasi, ya dah, mengapresiasi perjuangan umat Islam. Ditanya, apa sih maumu? Oh, mau kami itu cuman mengamalkan ini loh kitab Fathul Mu'in. Saya belajar Fathul Mu'in kok tidak bisa diterapkan ini loh. Kan susah ini ya. Paling rendah lah, jangan Fathul Mu'in, Fathul Qorib sudah. Kita Fathul Qorib ini anak-anak pondok banyak yang hafal. Apalagi yang dinazamkan seperti Zubat, hafal. Cuman kenapa tidak dipraktekkan? Ini jadi masalah. Ini yang perlu diperjuangkan. Ya enggak? Masa kita ini cuman tetep? Enggak, kita perjuangkan. Ya kalau gitu umat Islam yang merasa memiliki syariat Islam wajib berjuang dengan segala macam cara yang bisa ditempuh dan dibenarkan oleh syariat, juga dibenarkan oleh hukum konstitusi negara. Ini yang terpenting, ya dah. Jadi kita jangan ikut liberalisme, ini pengkhianat Islam. Sekularisme juga pengkhianat Islam, jangan diikuti. Ya, kalau ada aliran-aliran sesat yang anti maulid, kita buang. Karena kita adalah penggemar maulid, pecinta maulid. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman ini tidak sah, maka sesungguhnya mereka ini tidak tahu adab sopan santun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengartikan satu hadis yang salah, tidak tahu gimana duduk sebenarnya permasalahan man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Ya dah, itu yaitu orang-orang Syiah. Kita tinggalkan mereka. Kita kembali kepada jalan yang lurus. Kita kembali kepada amanat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tinggalkan Syiah, kita tinggalkan Wahabi, kita tinggalkan liberalisme, kita tinggalkan sekularisme, dan juga kita tinggalkan orang-orang yang salah di dalam menerjemahkan apa sih hakikat khilafah itu. Kita kembali kepada jalur yang benar sampai menunggu kelak datangnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, maka seluruh dunia wajib berbaiat kepada Imam Mahdi, karena hadis-hadisnya juga sampai yang bulughul mutawatir, sampai mutawatir yang tidak bisa ditolak, bahwa kelak di akhir zaman ada seorang pemimpin yang bernama Imam Mahdi. Maka setiap orang yang hidup di saat itu wajib berbaiat. Disitulah nanti khilafah akan muncul, khilafah ala manhajin nubuwah. Tatkala Imam Mahdi muncul, di situ umat Islam seluruh dunia harus bersatu. Apa tugasnya? Membantu Imam Mahdi yang dibela, dibantu juga tatkala Nabi Isa turun dari langit, menyatu dengan Imam Mahdi, maka memerangi Dajjal, perang melawan Dajjal. Sekarang apa? Dajjal sudah lahir. Menurut kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah belum, karena tanda-tandanya kelahirannya belum tampak. Ya. Tapi
Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, saya terjemahkan secara ringkas. Beliau mengatakan sebelum datangnya Dajjal Al-Kubro yang ditakutkan dan menjadi musuh dari Imam Mahdi, menjadi musuh dari Sayyidina Isa alaihissalam, maka dikatakan satahudud dajajilah, maka menjelang datangnya Dajjal Kubro itu akan lahir Dajjal Junior. Ini yang membahayakan. Apa itu Dajjal Junior? Yaitu orang-orang yang selalu mengajak umat Islam untuk melepaskan agamanya, jauh dari syariatnya, meragukan kebenaran apa yang disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis, serta ijma para sahabat, ijma para ulama, qiyas para ulama. Kalau ada orang-orang yang selalu membuat keraguan-raguan hati umat Islam, maka sesungguhnya mereka ini adalah Dajjalun atau Ad-Dajajilah, Dajjal Junior. Mudah-mudahan kita pecinta Maulid Nabi dijauhkan dari Ad-Dajajilah atau Ad-Dajjalun. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita diberi niat yang kuat, himmah yang sangat benar-benar terjadi dalam diri kita. Andai kata Imam Mahdi muncul, maka kita berbaiat kepada beliau sebagaimana perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan dalam rangka memperingati hari kelahiran orang yang kita cintai, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apa yang saya sampaikan ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.